Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah anak yang di bawah umur untuk mengikuti demo. Jadi bukannya mereka fokus belajar di sekolah, tapi malah ikutan demo yang berujung pada demo yang rusuh. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kita mulai Metropolitan hari ini pemirsa, di balik hiruk-pikuk unjuk rasa di ibu kota, ada sebuah cerita yang sering luput dari perhatian kita. Kisah ratusan anak di bawah umur. Mereka yang seharusnya berada di bangku sekolah atau rumah justru ikut diamankan selama demonstrasi berlangsung. Angka dari Polda Metro Jaya mengejutkan, lebih dari 600 anak-anak terlibat dan apa yang mendorong mereka turun ke jalan dan menghadapi risiko, berikut informasinya untuk Anda. Motivasinya gitu ya. Sepekan terakhir, ibu kota mencari saksi dari serangkaian aksi demonstrasi yang berujung pada penangkapan ribuan demonstran. Ratusan diantaranya ini adalah anak-anak di bawah umur. Menurut data dari Polda Metro Jaya, ini ada sekitar 600 lebih anak di bawah umur yang ikut aksi pada aksi tersebut. Lantas, sebetulnya seperti apa motivasi mereka untuk turun ke jalan? Alasannya dan apa dampak psikologis yang mereka alami? Saya akan mengupas tuntas untuk Anda saat lagi. Unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sepekan terakhir menarik perhatian publik, terutama dengan keterlibatan anak-anak. Polda Metro Jaya merilis data dari 1.240 orang yang ditangkap. 629 orang diantaranya merupakan anak-anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kepolisian, ratusan anak sekolah ini terhasut mengikuti aksi karena ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nih bahaya nih ya. Jadi mereka nggak tahu tujuan demonya, tapi ikut-ikutan demo. Jadi kalau misalnya terpancing sesuatu ya mereka kan mungkin mengikuti pancingan tersebut gitu. Jadi ikutan rusuh misalnya. Jadi karena rusuh mereka juga ikutan rusuh karena nggak tahu tujuannya. Kayak gini nih ya perumpamannya. Kita misalnya keluar nih. Menuju ke suatu tempat gitu, itu kan ada tujuannya ya. Jadi kan ada tujuannya jelas, kita menggunakan jalan mana, kendaraannya apa, terus waktunya juga gitu kan jelas. Jadi karena kita tahu tujuannya kemana gitu. Sedangkan kalau misalnya ada orang nih nggak tahu tujuannya kemana, itu kemungkinan besar bakal kesasar di jalan karena nggak tahu tujuannya mau kemana. Disamakan dengan seperti ini ya, misalnya pelajar nih yang harusnya belajar tapi bukannya belajar di sekolah tapi malah ikutan demo. Dia nggak tahu demonya ngapain, waktunya kapan, terus apa yang disampaikan, sehingga ketika ada pancingan dari provokator, mereka akhirnya ikutan rusuh gitu. Jadi nggak tahu tujuannya kemana, sehingga mereka bisa dimanfaatkan oleh para provokator ini untuk melakukan kerusakan dan kerusuhan pada demo yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah ini akan jadi masalah karena ikut-ikutan tadi ya, mereka nggak tahu apa-apa tapi mereka ikutan demo gitu. Ada yang ikut-ikutan, Ya, alasannya ikut-ikutan dari temennya. Ya, kemudian sebagian ada yang melihat langsung ajakan ada yang ngajak dari beberapa akun medsos, media sosial ya bahayanya. Ya, setidaknya ada 3 kanal tuh yang mengajak agar anak-anak, pelajar dan juga anak untuk ikut kegiatan merusuh. Merusuh jadinya. Ya, merusuh. Itu ajakannya ditemukan seperti itu. Ya. Ditelusuri siapa nih provokatornya? Kerusuhan. Ketika dilakukan konseling, stakeholder dihadirkan, orang tuanya diundang untuk setelah dilakukan pendalaman, orang tuanya dipanggil untuk datang, semuanya pada kaget. Kenapa anak-anaknya bisa sampai mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Jadi dari anaknya mungkin nggak izin ke orang tuanya juga. Jadi masalahnya orang tuanya kan taunya nih anak nih bakal sekolah nih, berangkat ke sekolah gitu kan. Nggak tahu di jalannya ternyata bukannya ke sekolah tapi malah ikutan demo gitu. Jadi dari sekolahnya mungkin juga nggak ada pengawasan, nggak ada pelaporan gitu bahwa anak ini nggak sampai ke sekolah. Jadi kayak orang tuanya nggak tahu, sekolahnya juga nggak terlalu peduli sama anaknya gitu. Dikiranya cuma bolos gitu kan. Jadi anaknya ini yang nggak diperhatikan, mereka akhirnya ikutan demo ya karena ikut-ikutan tadi teman-temannya, ada ajakan juga dari media sosial gitu. Jadi anak-anak ini yang jadi korban gitu ya, mereka nggak tahu apa-apa gitu ya, mereka hanya dimanfaatkan oleh para provokator untuk melakukan tindakan anarkis. Nah ini yang berbahaya, harus ada pengawasan lebih kepada anak-anak tadi. Jadi orang tuanya peduli anaknya ini kemana dan sekolahnya juga tahu, wah
ternyata ini nggak sampai, ini harus dilaporkan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya juga mempertanyakan, ini anak saya kemana gitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara sekolah, ya, orang tuanya, anaknya, dan mungkin ikut serta dari pemerintah ya untuk mengintervensi hal-hal seperti ini supaya bisa dicegah nih, jangan sampai anak-anaknya yang nggak tahu apa-apa bisa ikutan demo ya, kayak penyusup lah. Dan ditemukan anak itu ada juga yang membawa anak panah ya. Oh, udah ya, barang berbahaya. Ada yang bawa botol, ditanya untuk apa botolnya? Untuk melempari petugas. Kan, wah, niatnya udah nggak bagus tuh ya. Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya memiliki prosedur penanganan khusus bagi pelajar dan anak di bawah umur, mengingat mereka memiliki hak perlindungan khusus. Ya, perlindungan anak ya. Dari awal upaya pengamanan di lapangan itu dilakukan handling, pendataan, kemudian ditanya usianya berapa, identitasnya, kemudian langsung dipisahkan. Dipisahkan antara dewasa Dibedakan. dengan anak. Kemudian dibawa semuanya ke Polda, untuk didatakan kembali dengan pemisahan menjadi 2 klaster, dewasa dan anak. Kemudian semua yang diamankan itu dilakukan tes urin. Oh ya, itu ya, dites. Kemudian terhadap pelajar dan anak, setelah didata, kami melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan orang tuanya. Kan. Jadi yang udah terlambat ya, kalau misalnya mereka bisa terlibat ya. Ya kok, tapi dari pemerintahnya karena udah terlambat kayak gini ya harus menghubungi tadi pihak-pihak yang berhubungan langsung, kayak sekolah sama orang tuanya. Karena mungkin dari sekolah sama orang tuanya juga nggak tahu tiba-tiba anaknya kemana ini kan gitu. Jadi mungkin agak terlambat ya, harusnya bisa dicegah gitu ya, anaknya jangan sampai ikutan demo gitu ya, harusnya belajar di sekolah, menuntut ilmu dengan baik ya, jadi orang yang berprestasi dan membangun negeri ke depannya. Tapi ya karena mungkin ini kecolongan lah, kita harus belajar dari masalah seperti ini supaya tidak terjadi di masa yang akan datang ya, harapannya seperti itu. Sementara itu, psikolog dari Universitas Indonesia, Ya, Profesor Rosmini Agus Salim menjelaskan psikolog usia nih. remaja cenderung memiliki dorongan kuat untuk tampil sebagai sosok yang berani atau hero di hadapan teman sebaya maupun publik. Ya ingin menunjukkan Jadi diri. gini, kalau misalnya anak-anak tuh kan seneng kalau rame-rame jalan dan sebagainya. Dan kalau di masa menjelang remaja, SMP, SMA, itu rata-rata kan mereka pada masa remaja ini perlu identitas diri, keinginan untuk kemudian menjadi orang yang kelihatan dominan, hero dan sebagainya tuh ada. Sehingga kalau pada waktu sedang ada demo dan sebagainya, menyuarakannya itu belum tentu terkait dengan tahu tentang masalah politiknya, Itu masalah masalah. apa yang diperjuangkan kadang-kadang, tetapi rame-ramenya itu dan kemudian pada waktu mereka udah, ayo kita serang atau kita gitu, ingin kelihatan yang paling nomor 1, yang paling kuat, yang paling kokoh, itu kemungkinan ada di situ karena saling bersaing dengan sesama usia pada situasi yang sama kan. Gitu ya. Jadi tahulah, kita kan mungkin pernah mengalami masa muda juga, ingin tampil, wah saya itu paling hebat nih, bisa melempar atau merusak barang gitu kan. Jadi orang juga kayak termotivasi itu karena ingin menampilkan diri, ingin menunjukkan dirinya, ingin diakui oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Jadi kalau misalnya ikutan demo, wah keren nih, saya bisa ikutan demo gitu, ikutan sesuatu yang besar. Nah seperti itu ya, anak muda itu seperti itu. Jadi bukannya dikeluarkan ke hal yang bermanfaat, tapi karena ikutan demo ya jadinya anarkis, jadinya rusuh, jadi sesuatu yang negatif. Padahal kalau misalnya dimanfaatkan pada hal-hal yang benar, misalnya wadahnya ada gitu, mungkin mereka bisa berprestasi. Misalnya ditunjukkan untuk olahraga, mereka bisa ikutan kompetisi ya, ikutan lomba. Nah itu kan mereka bisa menyalurkan ke hal-hal yang bermanfaat, bukan ke demo yang mungkin mereka tidak ketahui tujuannya buat apa ya, sehingga mungkin terpancing oleh para provokator dan melakukan aksi anarkis. Nah ini harus dicegah. Jadi dari psikologisnya juga bisa kita pelajari ya tentang anak muda atau anak yang masih di bawah umur ini ya. Rose pun mengimbau agar pihak keluarga, sekolah dan masyarakat lebih aktif memberikan edukasi politik yang sehat dan sesuai usia.
tua paham ya, yang anak ini yang tidak ngerti apa-apa ini mendapatkan penjelasan dulu ya Hmm. tentang apa yang mau disuarakan dan sebagainya. Pemahaman tentang masalah di negara itu juga biasanya harusnya diberikan di sekolah. Apa yang boleh dan tidak boleh sebagai warga negara untuk dilakukan. Mungkin mengutarakan pendapat itu boleh, tetapi batasannya sampai mana? Sampai Hmm. jangan berdampak pada Caranya. memberikan kesan negatif atau justru perilaku negatif Hmm. sampai membakar. Sampai Kemudian apa anarkis. ya namanya? Ada Hmm. bahkan kan yang tidak hanya membakar ya, tetapi kemudian menyakiti atau Hmm. melukai orang lain. Nah, itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita terutama dari sekolah juga, Mbak. Gitu ya. Jadi dari sekolah juga menyarankan, dari sekolah juga memberikan edukasi ya, orang tuanya, sekolahnya juga memberikan supaya anak-anak ini nggak asal terlibat aja tapi mengetahui demonya buat apa gitu ya. Dan harus izin juga ya, kalau misalnya mau demo dan sekalian kalau bisa dari sekolahnya yang bisa mewakili. Misalkan mereka bisa hadir tuh langsung ke jalan, mungkin melalui sekolahnya mereka bisa demo juga gitu. Jadi mengirim surat atau ngebuat sesuatu yang bisa diupload ke media sosial bahwa dari sekolah-sekolah ini juga ikut terlibat walaupun tidak langsung turun ke jalan gitu. Jadi ada cara-cara lain yang bisa digunakan ke tadi ya, ke anak-anak tadi yang masih di bawah umur gitu ya. Mungkin gara-gara nggak bisa langsung turun ke jalan, bisa lewat jalan lainnya gitu. Jadi banyak cara gitu ya, kita harus ada evaluasi juga dari pendidikan kita, dari orang tuanya, dari gurunya, dan keseluruhan pemerintahannya juga harus bisa mengawasi ya. Sementara itu, Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah mengungkap anak-anak yang ikut aksi demo mengaku mendapat ajakan. Nah ini Mereka ajakannya diajak nih. orang terdekat dari teman, kakak kelas, hingga alumni tempat sekolah. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh beberapa teman komisioner KPAI di lapangan ketika bertemu dengan anak-anak yang ikut terlibat dalam aksi ini, ketika mereka ditanya kenapa mereka bisa ikut, itu ada yang menyampaikan bahwa mereka ikut karena diajak oleh Itu senior, ajakannya. diajak oleh teman gitu ya. Kemudian diajak oleh beberapa orang dewasa dengan beberapa ajakan, misalnya isu yang diangkat salah satunya adalah isu berkaitan dengan kenaikan gaji atau tunjangan untuk DPR. Kemudian juga ada yang ditemukan terkait karena ada mungkin disulut emosinya Itu terkait dipancing. adanya statement bahwa guru adalah beban negara, itu juga salah satunya yang kemudian disulut. Ya, anak-anak ini kan kelompok rentan ya, Mbak, yang kemudian mereka belum Masih cukup punya polos. filter untuk menyaring hal-hal yang itu positif atau negatif. Mungkin juga karena edukasi berkaitan dengan situasi politik atau penyampaian atau demokrasi atau kemudian beberapa hal lain yang itu kurang gitu ya. Jadi dari anak-anaknya sendiri kan emang masih rentan, masih polos tadi kan, sehingga kalau ada informasi apapun itu bisa diserap, entah itu positif entah itu negatif gitu ya, maka masukin semua tuh ke otak mereka. Jadi ketika sesuatu yang negatif itu masuk ke otak mereka, mereka juga jadi ikutan negatif gitu. Jadi disulut emosinya, dibuat marah, jadi mereka ingin melampiaskan juga gitu, padahal mungkin caranya nggak tepat gitu ya, dengan melakukan tindakan anarkis gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh, apalagi kayak misalnya selain demo mungkin dari tawuran itu. Tawuran itu kan kayak bentuk pelampiasan juga gitu. Jadi inilah yang harus dibenahi juga ya tentang anak-anak ini. Bagaimana cara mengedukasi mereka supaya mereka itu menjadi generasi yang baik di masa yang akan datang. Margaret pun mengingatkan peran orang tua untuk mengedukasi anaknya agar kritis, konstruktif, dan tidak mudah terprovokasi. Ya. Butuh ada pembekalan, butuh ada penguatan, butuh ada edukasi. Edukasi itu meliputi apa saja? Saya kira meliputi bagaimana sebenarnya memang anak punya hak untuk menyampaikan pendapat, punya hak untuk menyampaikan suaranya gitu ya. Punya kebebasan untuk berekspresi juga, tetapi tentu diiringi dengan edukasi bahwa penyampaian pendapat, penyampaian suara itu tentu harus sesuai dengan mandat undang-undang. Ada Tidak boleh caranya. melanggar dari mandat atau konstitusi yang ada kan Ya, begitu. Itu nggak tentu butuh asal-asalan. untuk diberikan informasi dan penguatan kepada anak-anak, termasuk juga
Fenomena partisipasi anak-anak di bawah umur dalam demonstrasi ini menjadi alarm bagi kita semua. Lebih dari sekedar isu politik, ini adalah masalah perlindungan anak, pendidikan, dan keamanan. Di satu sisi, anak-anak memiliki hak untuk bersuara, tetapi di sisi lain kita semua memiliki kewajiban untuk memastikan mereka berada di lingkungan yang aman dan positif. Tugas kita bersama adalah memberikan edukasi yang tepat, mengarahkan energi mereka ke hal-hal produktif, dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Nah, itu yang Bukan bagus. untuk membungkam aspirasi, melainkan untuk menjaga masa depan mereka. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, itu yang mungkin bisa kita pelajari berita ini ya, gitu ya. Kita cukupkan dulu videonya. Jadi tentang masalah anak-anak ini emang masih sangat rentan sekali, masih bisa banyak dipengaruhi oleh banyak suara dari kanan kirinya, dari teman-temannya, mungkin kakak kelasnya atau orang sekitarnya, dan mungkin dari media sosial juga. Jadi anak ini tuh harus diawasi bagaimana mereka bisa menerima informasi yang mungkin negatif ya, kayak membuat kerusuhan di demo gitu. Jadi jangan sampai kita lengah kembali sehingga anak-anak ini bisa terlibat pada sesuatu yang berbahaya seperti ini. Jadi karena disulut emosi menggunakan media sosial atau orang-orangnya di sekitarnya, itu mereka akhirnya melakukan tindakan yang berdampak negatif ya, entah itu secara fisiknya ya, karena kan kalau misalnya mereka menimbulkan batu gitu ya, bertindak anarkis, mungkin mereka bisa terluka juga gitu saat demo itu ya, karena rusuh kan. Jadi secara fisiknya mereka bisa tersakiti, dan mungkin dari mentalnya, dari dalamnya gitu, karena ngeliat ada kekerasan nih gitu, terus mereka menerima kayak penindasan dan sebagainya, itu kan bisa berefek ke psikologinya gitu. Jadi nggak cuma fisiknya tapi mentalnya juga bisa rusak gara-gara ikut-ikutan hal seperti ini gitu. Jadi harus bisa kita jaga bersama gitu ya, sebagai orang yang mungkin lebih dewasa, lebih berpengetahuan, kita harus bisa mengawasi anak-anak yang masih di bawah umur ini supaya mereka bisa tumbuh dalam tempat yang tepat ya, sehingga ya nanti ketika mereka udah dewasa mereka bisa menjadi orang-orang yang baik juga gitu. Jangan sampai ikut-ikutan ke hal yang negatif, nanti kedewasanya ikutan negatif gitu. Jadi kita harus arahkan bagaimana supaya mereka ini bisa berada di jalan yang tepat ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.